Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, stasiun BNI City mulai melayani penumpang kereta rel listrik komuter lain sejak Sabtu lalu. Stasiun ini ditargetkan melayani 9 hingga 10.000 penumpang setiap hari. Lalu seperti apa operasional stasiun BNI City saat ini? Berikut laporan rekan Lis Pratiwi dan Ade Permana dari lokasi. Sejak Sabtu 30 Juli lalu, stasiun BNI City, Jakarta Pusat mulai melayani pengguna KRL komuter lain. Padahal sebelumnya, stasiun ini hanya melayani perjalanan kereta bandara. Sebenarnya keberadaan stasiun BNI City tidak terlalu jauh dengan pemberhentian KRL berikutnya, yakni sekitar 200 meter dari stasiun Sudirman dan sekitar 500 meter dari stasiun Karet. Operasional stasiun BNI City pun diharapkan dapat mengurai kepadatan di stasiun Sudirman dan Karet yang selama ini terjadi. VP Corporate Sekretari KAI Komuter Anna Purba mengatakan operasional stasiun BNI City dilakukan untuk meningkatkan konektivitas seiring peningkatan volume pengguna KRL Jabodetabek. Dalam 3 hari operasional, ada sejumlah evaluasi, diantaranya adalah lebih banyak pengguna yang turun di stasiun BNI City ini dibandingkan pengguna yang naik. Tercatat pada hari pertama ada 3.000 penumpang yang turun di stasiun BNI City, sementara pada hari ini di pagi hari sekitar 1.100 pengguna naik dan turun dari stasiun ini. Ada juga menjelaskan bahwa sebelumnya di stasiun Sudirman melayani sekitar 25.000 pengguna KRL setiap harinya. Namun sejak adanya operasional dari stasiun BNI City sudah mulai mengalami penurunan sekitar 20.000 pengguna setiap hari. Sementara itu di stasiun Karet dari sebelumnya 15.000 pengguna kini mulai turun menjadi 10.000 pengguna. Diharapkan nantinya stasiun BNI City ini dapat melayani 9.000 hingga 10.000 pengguna KRL setiap harinya atau mengurangi kepadatan di stasiun Sudirman dan stasiun Karet hingga 40%. Untuk saat ini, sesuai dengan rute KRL Jabodetabek, stasiun BNI City melayani pengguna KRL dengan rute Cikarang, Bekasi menuju Kampung Bandan atau sebaliknya, dan juga Cikarang, Bekasi yang melalui Pasar Senen. Dan berikut ini adalah pernyataan dari VP Corporate Sekretari KAI Komuter Anna Purba. Mendukung program integrasi, karena stasiun ini kita tahu adalah stasiun untuk kereta bandara, sehingga ini juga masukan-masukan dari pengguna jasa komuter lain yang sebelumnya mereka terkoneksi di stasiun Manggarai dan Ceper, ya, ini sekarang bisa terkoneksi di BNI City, sehingga ini salah satu kemudahan kepada pengguna jasa komuter lain yang ingin melanjutkan dengan kereta bandara. Jadi kami berharap dengan dibukanya stasiun BNI City ini mempermudah layanan, mempercepat layanan dengan konektivitas dengan kereta bandara, dan dengan tentu ya bisa mengurai kepadatan yang ada di stasiun Sudirman dan Karet. Stasiun BNI City ini terintegrasi dengan berbagai moda transportasi publik lainnya. Di antaranya adalah kereta api bandara, MRT, dan juga Transjakarta. Tentunya keberadaan stasiun BNI City ini memudahkan bagi para pengguna KRL yang juga akan menggunakan kereta bandara. Jika sebelumnya mereka harus turun di stasiun Sudirman dan berjalan kaki sekitar 200 meter menuju ke stasiun BNI City ini, namun kini pengguna KRL dapat langsung turun di sini dan naik kereta menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Lalu seperti apa tanggapan para penumpang terkait dengan operasional stasiun BNI City ini? Menurut saya sih adanya kemudahan ya, apalagi kalau untuk saya khususnya pengguna KRL langsung, jadi nggak perlu transit ataupun apa. Jadi kalau misalnya dulu tuh biasanya langsung dari stasiun Sudirman, saya harus jalan kaki dulu ke sini. Nah, kebetulan BNI City udah melalui jalur KRL, jadi lebih mudah aja, nggak perlu keluar stasiun. Lebih enak sih, lebih convenient aja gitu tempatnya, jadi nggak perlu, apalagi ini kan kayak tempatnya udah bagus gitu kan, lebih nyaman sih kalau buat aku.
Ya harusnya sih memudahkan ya gitu, karena kan jadinya nggak bolak-balik gitu, jadi nggak harus masih bisa langsung ke tengah kota tanpa harus pesen mungkin transportasi online, bisa langsung ke daerah ke tengah kota. Seiring dengan pelayanan pengguna KRL yang sudah berjalan di stasiun ini, berbagai fasilitas juga telah disiapkan, termasuk loket penjualan tiket dan juga 7 mesin untuk tap in maupun tap out para pengguna yang keluar masuk di stasiun ini. Uji coba masih akan terus dilakukan selama 1 pekan ke depan, dan nantinya evaluasi akan dilakukan untuk meningkatkan fasilitas dan melihat apakah ada kekurangan atau perbaikan yang perlu dilakukan untuk menunjang fasilitas dan juga pelayanan di stasiun ini. Dari Jakarta, Lis Pratiwi, Ade Permana, Metro TV. Untuk membahas lebih jauh terkait uji coba penggunaan stasiun BNI City sebagai stasiun naik turunnya penumpang KRL, kita akan membahasnya bersama dengan VP Corporate Secretary KAI Komuter Anne Purba. Selamat sore, Bu Anne. Ya, Bu Anne, bisa diinformasikan ya apa sebenarnya pertimbangan utama membuka stasiun BNI City untuk pengguna KRL? Iya, kalau saya melihat tadi informasinya ya, bahwa sebenarnya stasiun Sudirman dan stasiun Karet ini kan tidak jauh berbeda gitu ya. Ini sama saja ketika kita membuka stasiun Matraman yang menghubungkan ada dari stasiun Manggarai kemudian stasiun Jatinegara. Tapi di tengahnya ada stasiun shelter gitu ya, supaya bisa menambah konektivitas kepada pengguna jasa komuter yang berada di sekitar stasiun Matraman. Sama halnya dengan BNI City. Ditambah BNI City ini kami bisa meningkatkan pola rekayasa kami untuk terintegrasi dengan kereta bandara yang ada juga di BNI City, sehingga kami berharap dengan adanya operasional stasiun BNI City ini yang pertama bisa mengurai kepadatan. Kita melihat bahwa mobilisasi masyarakat pasca pandemi ini sudah mulai meningkat setiap minggunya di angka 5-7%. Kalau sebelumnya kami menangani 1,2 juta penumpang, saat ini sudah hampir 750.000 orang per harinya. Kalau di stasiun Sudirman yang biasanya ini di pola normal itu melayani 25.000 penumpang, tetapi saat ini sudah menuju 20.000. Kemudian Karet juga yang biasanya bisa melayani lebih dari 15.000, sekarang sudah menuju 10.000. Artinya ada peningkatan. Dengan adanya stasiun BNI City ini, kami berharap 40% dari total volume penumpang dari Sudirman dan Karet, ini bisa 40% masuk ke BNI City. Sehingga di BNI City ini pun bisa mengurai kepadatan, bisa terintegrasi dengan kereta bandara, dan ini adalah salah satu cara kita untuk meningkatkan konektivitas bagi para pengguna jasa komuter lain yang turun di Sudirman sebelumnya ataupun di Karet, tetapi kantor ataupun tujuannya berada di sekitar BNI City. Baik, jadi untuk mengurai kepadatan dari stasiun-stasiun yang berada di sekitarnya ya. Bu Anne, tahan dulu tentunya nanti kita juga ingin mengetahui lebih lanjut terkait uji coba operasional stasiun BNI City ini yang sudah dilakukan 3 hari, apakah ada dampak yang sangat signifikan. Kami masih akan membahasnya pemirsa usai jeda pariwara berikut ini, tetap di Sisi Metropolitan. Kembali lagi bersama kami di Sisi Metropolitan, masih membahas bersama dengan VP Corporate Secretary KAI Komuter, Ibu Anne Purba. Bu Anne, tadi sebelumnya kita membahas pemanfaatan atau pengoptimalan dari stasiun BNI City ini ya Bu ya, untuk stasiun KRL. Nah, uji coba operasional stasiun BNI City kan sudah dilakukan 3 hari ke belakang. Dampak signifikannya apakah sudah ada Bu Anne? Ya, jadi kita melihat ya bahwa sebenarnya ketika weekend kemarin kita sudah melayani lebih dari 3.000 orang untuk naik dan turun di stasiun ini. Artinya informasi ketika pembukaan BNI City ini disambut baik oleh masyarakat. Tadi pagi sampai pukul 9 saya berada di sana, sudah lebih dari 1.000 pengguna yang menggunakan akses stasiun BNI City untuk keluar ya, get out gitu. Kalau untuk masuk sama seperti di stasiun area di Sudirman, kalau pagi hari memang sedikit, tetapi kalau untuk turun sudah lebih dari 1.000. Artinya dalam waktu 3 hari ini sampai jam 9 pagi kita melihat bahwa ini memang dimaksimalkan oleh para pengguna jasa komuter lain. Bahkan tadi ada pengguna dari bandara yang menggunakan kereta bandara, mereka bisa langsung menggunakan komuter lain untuk tujuan seperti Bekasi, Bogor, ataupun Cikarang ya. Jadi ini adalah hal yang memang yang kita maksudkan ketika kita mengaktifkan BNI City ini, karena saat ini transportasi harus terintegrasi. Dengan adanya pengaktifan BNI City ini, artinya penumpang bandara
dan penumpang KRL ini bisa menggunakan fasilitas kereta bandara ataupun KRL untuk transportasi lanjutan. Ini yang pertama. Kemudian evaluasi kami berikutnya adalah bagaimana kami bisa menata keluar stasiun, bahwa note yang kami catat adalah bagaimana sebenarnya mereka melanjutkan perjalanan dengan antar modanya. Apakah mereka berjalan kaki, menggunakan transportasi online ataupun antar moda yang lain, sehingga kami akan terus berkoordinasi dengan Disub setempat, kemudian operator-operator yang ada di sekitar BNI City, sehingga harapan kita bahwa BNI City ini terkonektivitasnya lebih baik, kemudian juga bisa mengurangi kemacetan. Ini adalah tujuan utama kita. Bu Ana, satu lagi terakhir, karena ini menjadi isu hangat seminggu ke belakang, karena stasiun BNI City ini kan berjarak cukup dekat ya dengan stasiun Karet dan Sudirman. Banyak warganet kemudian yang mengasumsikan bahwa nantinya stasiun Karet akan ditutup. Benar atau tidak nih Bu Ana? Singkat saja. Sampai saat ini stasiun Karet masih melayani pengguna jasa komuter lain, karena untuk menutup stasiun kami butuh kajian. Bahkan kami juga butuh bertanya kepada pengguna jasa komuter lain untuk layanan stasiun ini. Jadi sampai saat ini pengguna jasa komuter dapat kami sampaikan stasiun Sudirman, BNI City dan Karet beroperasi untuk melayani pengguna jasa komuter lain. Jadi total stasiun yang melayani KRL pada saat ini di Jabodetabek adalah dari awalnya 80, sekarang 82. Masih terus yakni beroperasi adanya penambahan ya, stasiun Matraman dan BNI City. Terima kasih konfirmasinya VP Korporat Sekretari KAI Komuter Ibu Ana Purba sudah bergabung di Sisi Metropolitan kali ini.